Hey guys, selamat datang dan selamat datang kembali di Starlight Tarot. Jadi untuk topik hari ini sesuai judulnya yaitu kejutan manis untukmu. Nah, jadi kita akan lihat kejutan apa yang sedang menanti kalian gitu. Nah, jadi seperti biasa kita punya 3 pile, dimulai dari kiri ke kanan nih, pile 1, pile 2, dan pile 3 gitu. Nah, jadi bagi yang udah sering ke channel aku bisa langsung klik timestamp yang aku udah taruh di description box. Jadi bagi kalian yang baru pertama ke channel ini bisa baca dulu disclaimernya agar kalian tahu gimana cara reading ini bekerja di channel ini gitu. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik timestamp yang ada di description box. Oke, see ya. Hey guys, jadi untuk kalian yang pilih file 1 atau spons yang warna biru muda ini adalah reading kalian gitu. Nah, jadi untuk file 1 aku ngerasa kalau di sini ini berhubungan dengan pekerjaan ya guys. Jadi aku ngerasa selama ini kalian berada di bawah naungan seorang atasan dan ada satu rekan kerja yang spesifik gitu. Nah, jadi di sini aku ngelihat atasan kalian ini perempuan gitu. Nah, jadi kalian juga perempuan gitu. Nah, rekan kerja kalian ini laki-laki gitu. Jadi aku merasa rekan kerja kalian yang laki-laki ini orangnya agak manipulatif, aku merasa gitu. Nah, jadi si cowok ini mungkin dia pandai bertutur kata atau pintar ngomong sampai bisa meyakinkan orang bahwa dia itu lebih baik daripada kalian gitu. Nah, jadi aku ngelihat kalau atasan kalian yang wanita ini selama ini nggak terlalu suka sama kalian. Kenapa? Karena mereka ini terlalu dibutakan oleh omongan si cowok ini sampai mereka lebih menghargai atau lebih ngeliat si cowok rekan kerja kalian yang cowok gitu. Nah, walaupun sebenarnya menurut aku untuk hasil kerja atau track record daripada rekan kerja kalian yang cowok ini belum terlalu terbukti sebenarnya gitu. Nah, jadi aku nggak tahu, ini ada beberapa kasus di sini. Aku rasa yang pertama case-nya adalah mereka ini juga bermulut manis kepada kalian gitu. Nah, jadi bagi beberapa dari kalian, rekan kerja kalian ini pernah ngomong ke kalian kayak untuk hasil kerja kalian itu hasil kerja kalian, tapi mereka yang kreditnya itu dikasih ke mereka gitu. Nah, jadi mereka punya banyak alasan kayak mereka harus lebih mensupport family lah, atau lebih mensupport anak mereka harus lebih cepat berkembang dalam karir dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi mereka ada masa di mana mereka ini bermulut manis kepada kalian agar kredit dari hasil kerja kalian itu diberikan ke mereka gitu. Nah, jadi pada saat itu kalian nggak terlalu berfirasat buruk terhadap rekan kerja kalian ini, dan kalian kasih aja kredit kalian kepada mereka karena kalian nggak ngerasa dengan satu hal itu bisa membuat mereka terlihat lebih menonjol daripada kalian gitu. Nah, tapi dari satu poin tersebut, di situ mereka itu mulai lebih diperhatikan atau lebih terlihat menonjol di mata atasan gitu. Nah, padahal pada saat itu kalian nggak ngerasa kayak itu bakal jadi suatu hal yang signifikan gitu, tapi somehow
dari titik tersebut mereka jadi kayak karir mereka itu jadi kayak lebih jelas daripada punya kalian gitu. Nah, jadi untuk sebagian dari kalian seperti itu. Nah, sebagian lagi dari kalian, rekan kerja kalian ini suka ngambil kredit dari kalian dengan cara nyolong gitu. Nah, jadi mereka itu somehow, aku nggak tahu caranya gimana, tapi mereka ini ngambil kredit dari hasil kerja kalian dan diklaim sebagai hasil kerja mereka tanpa persetujuan kalian. Jadi kayak nyolong hasil atau ide kerja kalian lalu dibilang ini hasil kerja atau idenya mereka gitu. Nah, jadi ada dua case atau dua kemungkinan yang terjadi di sini gitu. Kemudian jadi mereka ini yang lebih sering dapat kredit dan dapat kenaikan gaji yang lebih tinggi atau lebih signifikan daripada yang kalian terima gitu. Nah, dan sesuai dengan topik hari ini, kejutan manis untukmu. Nah, kejutannya adalah rekan kerja kalian yang manipulatif ini akan segera terbongkar rahasia atau kedoknya gitu. Nah, jadi aku ngerasa sebagian dari kalian, rekan kerja kalian yang cowok ini berada di antara posisinya itu berada di antara kalian dan atasan kalian. Jadi contoh, misalnya awal-awal kalian mulai itu kalian sama-sama staff gitu. Nah, sekarang sebagian dari kalian si cowok ini sudah menjadi supervisor kalian dan atasan kalian itu contohnya adalah manajer atau direktur kalian. Nah, si cowok ini berada di antara level kalian dan level atasan kalian gitu. Nah, dan sebagian dari kalian ini harus tunduk dan harus merasa takut terhadap rekan kerja kalian yang cowok ini karena mereka punya kuasa atau punya kendali atau punya wewenang yang lebih besar daripada yang kalian punya gitu. Nah, jadi mereka ini gak semua ya guys, ada sebagian dari kalian yang rekan kerja kalian ini masih berada di level yang sama dengan kalian, tapi karena dia sudah mendominasi di lingkungan kerja ini, mereka juga secara tidak langsung mendominasi kalian gitu. Nah, dan ada kasus atau kondisi di mana mereka ini ketika misalnya dapat suatu project yang harusnya dikerjakan satu tim gitu, mereka ini simpen project ini untuk diri mereka sendiri gitu. Nah, jadi misalnya ada project A, kalian ini nggak dikasih tahu secara jelas tujuan atau arah project A ini secara lengkap kemana gitu. Nah, jadi misalnya ada 5 informasi yang harusnya diberitahukan kepada kalian, dia ini simpen sebagian gitu. Jadi kalian hanya dikasih tahu 1 atau 2. Jadi kalian nggak akan bisa fully perform di project ini. Kalian nggak bisa tunjukkan skills kalian itu secara maksimal karena kalian nggak tahu atau nggak dikasih tahu sebenarnya project tujuan atau arah project ini sepenuhnya kemana. Jadi hanya mereka yang tahu karena mereka yang punya kendali atau punya kuasa lebih besar daripada kalian secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, kalian ini ruginya itu di sini karena mereka yang dekat dengan atasan kalian. Jadi mereka yang duluan tahu kalau misalnya ada tugas atau ada project dan sejenisnya gitu. Nah, sebagai informasi tambahan, rekan kerja kalian yang cowok ini juga sebenarnya tiap hari tidurnya itu nggak nyaman ya, nggak aman gitu. Karena mereka ini tahu sebenarnya potensi kalian itu sebesar dan sebaik apa gitu. Dan cara mereka satu-satunya untuk mengalahkan kalian itu adalah dengan cara nyolong atau dengan cara cheat gitu. Nah, jadi mereka kalau nggak ngambil jalan itu, mereka nggak bisa menang dari kalian secara performa, secara pengetahuan, secara skill dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka hanya bisa pakai cara licik untuk menang dari kalian gitu. Nah, kemudian selama ini kalian juga amat sangat merasa was-was dengan
rekan kerja kalian yang cowok ini. Jadi kalian kayak pasang pengaman atau pasang tembok atau pasang shield terhadap rekan kerja kalian ini gitu, karena kalian selalu merasa tidak aman dan selalu merasa akan ada hal yang buruk atau merugikan yang akan terjadi pada kalian kalau misalnya kalian berhubungan dengan rekan kerja kalian yang satu ini. Tapi karena kalian berada pada satu tim, nggak bisa juga kalau misalnya kalian nggak berkoordinasi dengan mereka gitu. Nah, jadi kalian hanya bisa lebih was-was atau lebih menjaga diri kalian lagi, karena kalian merasa mereka itu selalu hanya membawa kerugian terhadap kalian gitu. Nah, kejutannya adalah kedok mereka akan segera terbongkar dan kamu akan segera mendapatkan hak-hak kamu yang selama ini sudah hilang. Contohnya dari kenaikan gaji yang sedikit atau performa kalian yang enggak diperhatikan gitu. Nah, kalian akan ada poin di mana kalian bisa menunjukkan performa atau potensi kalian yang sebenarnya. Nah, satu pesan untuk kalian adalah jangan sering-sering cerita tentang langkah kalian selanjutnya kepada orang lain gitu. Nah, jadi kalau aku sih percayanya ya, di area kerja itu arena perang gitu. Nah, jadi kita nggak tahu sebenarnya siapa yang benar-benar berada di pihak kita gitu. Nah, apalagi ini menyangkut tentang hal performa, menyangkut tentang hal karir, menyangkut tentang hal nilai gitu. Nah, kita hanya bisa mendapatkan nilai tersebut dengan benar-benar menjaga diri kita sendiri gitu. Nah, jadi aku nggak jaji ya, tapi aku pribadi lebih suka misalnya aku plan untuk bikin ini, misalnya untuk project ini aku plan ABC misalnya, aku tidak akan bilang ke siapapun itu, aku akan tetap keep itu untuk diri aku sendiri sampai nanti aku tunjukkan hasilnya dan lain sebagainya. Jadi itu memang agar bisa dilihat sebagai performa aku sepenuhnya gitu. Nah, karena kita nggak tahu siapa yang mau mengcopy atau iri sama kita ya guys. Makanya ada pepatah bilang rambut itu sama hitam, tapi isi hati orang kita nggak pernah tahu gitu. Nah, dan aku benar-benar percaya itu, makanya aku selalu keep semuanya untuk diri aku sendiri gitu. Nah, kemudian image rekan kerja kalian yang cowok ini akan segera menjadi buruk. Jadi image mereka yang baik di mata atasan ini akan segera berkurang baiknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka kemarin di angka 10, ini akan udah berkurang sampai ke 7 atau ke 8 gitu. Nah, dan kerja keras kalian selama ini yang tidak dihargai atau tidak diperhatikan akan segera diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kerjaan kalian itu jadi lebih susah karena atasan kalian nggak terlalu suka dengan kalian karena dikomporin oleh rekan kerja kalian, nah itu akan segera berakhir. Nah, hari-hari kesusahan kalian itu akan segera berakhir gitu, dan kalian akan bisa menunjukkan performa, skill, knowledge, dan kemampuan kalian secara penuh gitu, dan keadilan akan segera datang gitu. Jadi kalian kalau misalnya bersaing akan bersaing secara sehat gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk part 1. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai part 2. Jadi untuk kalian yang pilih sponge warna putih, nah ini reading ini untuk kalian. Nah, jadi untuk part 2 aku merasa di sini ada ini sebenarnya berhubungan dengan hal yang sudah
terjadi di masa sebelumnya gitu. Nah, jadi berkaitan dengan kejadian yang sudah terjadi. Nah, kejadian yang sudah terjadi ini kejadian apa? Jadi aku merasa ada keluarga yang hancur berantakan sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau di sini aku ngelihat ini berhubungan dengan tentang suatu hubungan keluarga. Nah, jadi kalian adalah bagian dari keluarga tersebut gitu. Nah, jadi bisa jadi ada beberapa kemungkinan di sini ini hubungan suami istri atau hubungan kakak beradik atau hubungan ini hubungan romansa tapi pacaran tapi kalian belum menikah gitu. Nah, jadi di antara 3 hubungan tersebut gitu. Nah, jadi ada suatu hubungan harmonis pada awalnya gitu. Nah, jadi kalian salah satu pihak yang berada dalam hubungan ini gitu. Nah, jadi padahal hubungan kalian oke-oke aja, bahagia-bahagia aja, harmonis-harmonis aja gitu. Tapi suatu hari datang seseorang yang menghancurkan hubungan kalian gitu. Nah, jadi tiba-tiba itu kalian ngerasa hubungan kalian jadi beda gitu. Nah, jadi nggak terlalu harmonis, sering berantem. Kemudian kalian merasa kalian itu ditutupi dari banyak hal, dan hal-hal ini ditutupi kepada kalian sengaja gitu. Nah, karena ada penyelewengan yang terjadi di belakang kalian gitu. Nah, jadi intinya ada orang yang selingkuh di balik hubungan ini gitu. Nah, kalau aku sih ngelihatnya di sini pihak yang dirugikan ini adalah pihak cewek atau pihak feminin gitu. Nah, jadi yang selingkuh ini gendernya ini cowok gitu. Nah, dan sebenarnya hubungan kalian awalnya itu stabil dan mapan gitu. Jadi secara finansial, secara hubungan dan secara emosional itu sebenarnya semua itu stabil gitu. Jadi kalian memang benar-benar keluarga kalian itu keluarga yang sempurna gitu, yang kalau dilihat orang itu orang iri, orang pengen gitu, envy ya, jadi bukan jealous. Jadi envy itu lebih ke iri tapi pengen yang positif gitu. Nah, jadi orang kalau ngelihatnya itu jadi kayak kagum gitu sebenarnya guys. Dan tiba-tiba suatu hari keharmonisan ini hancur karena ada pihak ketiga yang datang untuk menggoda si cowok ini gitu. Nah, jadi kalian sudah tidak disupport secara finansial, tidak disupport secara waktu, tidak disupport secara pikiran, tidak disupport secara mental, tidak disupport secara apa ya bahasanya itu apa ya, secara fisik kalian ngerti ya. Jadi kayak hubungan orang dewasa itu kalian nggak disupport juga secara itu gitu, lahir dan batin kalian nggak disupport gitu. Nah, jadi hubungan ini sudah berakhir dan sudah berakhir selama beberapa waktu, dan ada rasa sakit hati atau rasa dendam di dalam diri kalian karena hal ini terjadi gitu. Jadi rasa sakit hati kalian ini bukan hanya terhadap pasangan kalian tapi juga terhadap orang yang mencuri pasangan kalian gitu. Nah, jadi dengan pasangan kalian dan dengan pelakornya gitu. Nah, jadi selama ini kalian ini kayak punya keinginan atau punya harapan hubungan mereka itu hancur seperti hancurnya hubungan kalian sebelumnya gitu. Nah, tapi sejauh ini kalian belum pernah melihat ada tanda-tanda untuk mengarah ke situ gitu. Nah, sesuai dengan judul hari ini, kejutan manis untukmu. Nah, kejutannya adalah hubungan mereka akan segera hancur berantakan gitu. Nah, kenapa? Jadi si cewek pihak ketiga ini
Jadi dia ini sebenarnya nggak secara utuh suka atau sayang kepada pasangan kalian. Jadi motif utama mereka adalah finansial, motif utama mereka itu adalah uang. Dan si cewek pihak ketiga ini punya cowok atau punya pasangan sebenarnya. Jadi uang yang mereka dapatkan dari pasangan kalian itu digunakan untuk membiayai hubungan mereka atau untuk membiayai cowoknya mereka gitu. Jadi ini kayak lingkaran gitu ya guys. Jadi cowok kalian itu dipretelin duitnya, diambil sama ceweknya, lalu ceweknya ini menggunakan uang ini untuk membiayai cowok yang lain gitu. Tapi cowok kalian nggak tahu pada awalnya. Nah, ini akan segera terbongkar. Keberadaan cowok yang satu lagi ini akan segera diketahui gitu, dan cowok kalian ini akan segera menghentikan semua support materi kepada cewek pihak ketiga ini atau si pelakor ini gitu, dan cowok kalian itu akan sakit hati sekali. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya pure suka sama ceweknya, tapi ceweknya ini yang gak suka secara pure kepada mereka, dan ceweknya ini cuma mau duitnya aja. Dari awal juga hanya mau duitnya aja karena dia ini ngelihat cowok kalian itu stabil, kemudian secara karakter juga mereka itu baik, stabil gitu. Tapi memang mereka sangat manipulatif sekali sampai-sampai cowok kalian ini bisa tertipu dan lari ke mereka gitu. Nah, jadi ini semua akan segera diketahui. Dan ini ya guys, ini aku kasih heads up untuk kalian. Cowok kalian ini akan kontak kalian lagi untuk minta balikan. Kenapa? Karena mereka sakit hati dan mereka merasa mereka sudah salah memilih gitu, dan mereka akan kontak kalian lagi gitu. Dan aku di sini merasa kalau kalian ini sudah nggak mau. Kenapa? Pertama, kalian sudah terlanjur sakit hati. Kedua, itu sudah terjadi udah lama guys, dan kalian ini sudah ditinggalkan hancur berkeping-keping dan tidak berdaya pada saat itu gitu. Dan kalian ketika saat ini kalian sudah bisa berdiri dengan stabil di kaki kalian sendiri. Jadi kalian nggak mau lagi kembali pada orang yang sudah pernah mengkhianati kalian gitu. Dan kalau dulu ini kalian ini ya, bukan bergantung sih, memang kalian disupport, di provide gitu. Jadi ya kalian merasa itu hak kalian, kalian terima gitu, dan itu nggak ada yang salah di situ. Nggak ada yang menyalahkan kalian karena memang itu hak kalian gitu. Tapi ketika kalian ditinggalkan secara tidak berdaya, kalian sudah bersusah payah bangkit dan berdiri sampai bisa berdiri di kaki kalian sendiri gitu. Jadi kalian sekarang nggak mau lagi bergantung sama mereka, bergantung dengan tanda kutip ya, karena kalian bukan tipe yang bergantung. Kalian hanya menerima hak kalian pada saat awal pada saat hubungan itu masih baik gitu. Tapi sekarang kalian nggak mau lagi berada di posisi itu karena kalian merasa posisi kalian yang sekarang itu lebih aman dan lebih stabil bagi diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi kalian nggak mau lagi kembali sama orang yang sudah pernah menghancurkan kalian gitu. Nah, jadi mereka akan kontak kalian lagi ketika hubungan mereka yang sekarang ini hancur gitu. Dan kalian akan dapat berita tentang kehancuran mereka somehow. Jadi misalnya kalian bilang, nggak mungkin lah, aku nggak pernah ngikutin berita mereka lagi. Akan ada seseorang yang muncul dan ngasih tahu ke kalian, karena memang kalian harus tahu berita ini gitu. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, kalian akan dengar berita itu gitu. Nah, jadi kalian tinggal menghitung hari, berita itu akan segera datang gitu. Nah, jadi itu kejutan manis untuk kalian. Dan mungkin beberapa dari kalian sudah tidak peduli ya, jadi kayak terserah lah, mau hubungan mereka rata dengan tanah juga
aku nggak peduli. Iya, mungkin kalian berpikir seperti itu, tapi kalian tetap akan mendapatkan kabar tersebut. Kenapa? Karena di awal saat dimana kalian ditinggalkan tidak berdaya itu, kalian sudah merasakan sakit hati tersebut gitu. Jadi ini walaupun kalian nggak sudah netral gitu istilahnya ya, kayak rasa sakit hati kalian, mungkin beberapa dari kalian itu sudah netral, tapi tetap alam semesta ini merasa kalau kalian berhak untuk dapetin update soal hubungan mereka atau kehancuran atau kejatuhan mereka. Jadi kalian tetap akan nerima berita tersebut gitu. Nah, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 2. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hey Patri, jadi untuk kalian yang memilih sponge warna biru tua, ini adalah reading kalian. Jadi untuk Patri ini sebenarnya menurut aku mayoritas untuk orang yang sudah berkeluarga gitu. Jadi kalaupun kalian belum berkeluarga, ini kondisinya ini adalah kalian sudah pacaran itu udah lama gitu, jadi sudah di atas 5 tahun. Tapi kalau misalnya kalian belum tidak berada pada kondisi seperti itu, tapi reading ini resonate untuk kalian, jadi nggak apa-apa juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak resonate, kalian bisa pilih ulang file yang lain gitu, atau baca reading aku yang lain gitu. Nah, jadi untuk hal 3 ini menurut aku mayoritas untuk orang yang sudah berkeluarga gitu. Nah, jadi kalian ini berada sudah menikah, kemudian tapi hubungan kalian dengan pasangan kalian ini sudah tidak harmonis sebenarnya. Jadi aku ngelihat untuk hal 3 ini mayoritas dari viewers aku adalah feminin atau cewek gitu. Nah, jadi hubungan kalian dengan pasangan kalian sudah tidak harmonis. Jadi yang pertama itu yang pastinya adalah kalian ini sudah tidak disupport secara finansial oleh pasangan kalian. Kalaupun kalian masih disupport secara finansial, jumlah yang mereka keluarkan untuk kalian itu sudah makin lama makin sedikit gitu. Jadi pasangan kalian ini makin lama udah makin pelit gitu. Nah, udah mulai kayak mengurangi jatah uang belanja kalian, jatah uang jajan kalian gitu. Nah, dan jatah untuk ke rumah itu sebenarnya udah mulai makin lama makin sedikit gitu. Nah, jadi kalian bukan tipe yang mau terlalu rewel atau terlalu bawel dan nanya alasannya kenapa gitu. Jadi kalian mungkin hanya pernah nanya sekali, tapi karena alasan yang mereka kasih nggak jelas juga kalian nggak mau nanya lagi gitu, karena kalian merasa mereka itu punya alasan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Nah, dan kalian sebenarnya nggak terlalu masalah tentang masalah finansial ini ya, tapi yang lebih bermasalah untuk kalian adalah pasangan kalian ini sudah tidak berada di posisinya sebagai kepala keluarga. Jadi itu maksudnya gimana? Mereka ini sudah tidak benar-benar menjalani tugas, posisi, dan role mereka sebagai suami, sebagai pasangan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pelindung, sebagai provider, dan posisi-posisi lainnya yang harusnya mereka lakukan gitu. Nah, jadi kayak misalnya kepala rumah tangga itu kan harusnya melindungi keluarga mereka, melindungi anak mereka, kemudian mensupport secara waktu, secara pikiran, secara lahir batin, secara finansial, secara agama dan lain sebagainya. Nah, mereka ini sudah tidak melakukan tugas atau role-nya mereka gitu, dan yang dulunya kalian merasa mereka ini adalah sebuah batu sandaran bagi kalian, mereka ini sudah bukan lagi batu sandaran gitu. Dan itu yang sebenarnya
jadi masalah bagi kalian gitu, karena menurut kalian porsi itu jauh lebih penting daripada porsi finansial, keuangan atau materi gitu. Nah, kemudian kalian ini sudah tidak diratukan oleh pasangan kalian lagi gitu. Nah, dan sesuai tema untuk hari ini, kejutan manis untukmu. Nah, kejutannya ini adalah kejutan yang memang hanya dikhususkan untuk orang dewasa gitu. Kenapa? Karena kalian ini akan ketemu seorang maskulin atau seorang cowok lagi yang bisa lebih menghargai kalian dibandingkan pasangan kalian yang sekarang gitu. Nah, jadi no offense, tapi kalian ini sebenarnya sudah agak-agak hilang rasa terhadap pasangan kalian yang sekarang gitu, karena kondisi ini sudah berjalan selama beberapa waktu gitu. Dan somehow kalian ini nggak sakit hati atau nggak sedih atau nggak apa ya. Jadi kalian ini menurut aku tipe wanita yang agak-agak tough, agak-agak kuat gitu. Jadi bukan tegar ya, jadi lebih kuat gitu. Jadi kalian merasa kayak kalau mereka nggak bisa mengappreciate aku lagi, ya udah nggak apa-apa gitu, tapi aku tetap appreciate diri aku sendiri gitu. Dan kalian akan segera menemukan seorang atau sosok seorang pria yang bisa meratukan kalian gitu, lebih meratukan kalian daripada pasangan kalian yang sekarang gitu. Nah, jadi bukan hanya cowok ini aja, tapi keluarga mereka juga, keluarga dari cowok yang baru ini juga akan amat sangat mensupport hubungan kalian gitu. Nah, jadi untuk cowok yang akan datang ini adalah seseorang yang umurnya itu di atas kalian gitu. Jadi bukan kayak lebih muda dari kalian atau setara umurnya, seumuran dengan kalian, enggak. Jadi ini adalah seseorang yang umurnya di atas kalian, dan selisih umurnya itu agak signifikan gitu. Jadi di atas 6-8 tahun gitu. Nah, kalian akan ketemu cowok seperti ini, dan keluarga mereka juga akan sangat mendukung si cowok baru ini untuk pursue kalian, untuk mengejar kalian. Kenapa? Karena mereka melihat potensi di dalam diri kalian yang tidak dilihat orang lain gitu. Nah, sebenarnya kemudian kondisi kalian yang sekarang, yang rumah tangga kalian yang sudah tidak harmonis itu akan segera berakhir, dan ini akan diakhiri oleh pasangan kalian yang sekarang gitu. Nah, jadi bukan berakhirnya ini bukan karena kalian, nanti yang akan mengakhiri itu adalah pasangan kalian. Akan ada pengakuan yang dilakukan oleh mereka kepada kalian yang akan bikin hubungan ini berakhir gitu. Nah, dan ketika selesainya hubungan yang sekarang ini dan kalian lanjut ke hubungan yang baru atau yang kedua, kalian akan terpenuhi secara finansial, secara mental, secara pikiran, secara waktu, lahir dan batin, secara agama dan lain sebagainya gitu. Dan cowok kalian yang baru ini tidak akan pernah meninggalkan kalian di malam yang dingin gitu. Nah, jadi kayak left you in the cold gitu. Tapi aku aku susah ekspresikan ininya, bahasanya itu. Jadi mereka nggak akan pernah meninggalkan kalian kayak kesusahan, kedinginan, atau sendiri gitu. Nah, dan mereka akan selalu ada untuk kalian di kondisi atau situasi apapun. Nah, itu kalimat benarnya gitu. Dan kalian gak akan pernah kalau misalnya ada suatu kayak kesusahan atau masalah atau rintangan atau halangan gitu, mereka akan menyelesaikan itu untuk kalian gitu. Jadi kalian tidak akan pernah tahu ada obstacle seperti itu, karena mereka nggak suka untuk nunjukin hal tersebut kepada kalian gitu, karena mereka merasa itu tugas mereka untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi begitu hal susah itu sudah selesai, baru kalian akan dikasih tahu gitu. Dan
mereka itu ngasih taunya memang ya hanya sekedar mereka pengen kasih tahu karena mereka pengen berbagi semua hal kepada kalian gitu, tapi mereka tidak akan menyangkut pautkan kalian kepada halangan, masalah atau kesusahan apapun gitu. Nah, kemudian hubungan kalian yang kedua ini akan berlanjut ke jenjang yang lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya kalian selesai dengan hubungan yang pertama, kalian akan lanjutkan hubungan yang kedua, dan itu akan bertahan atau berjalan ke arah yang lebih jauh dan ke arah yang lebih mapan gitu. Nah, jadi memang kalian akan keluar dari satu hubungan dan masuk ke hubungan yang lain gitu. Nah, jadi kejutannya itu seperti itu gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk part 3. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.